Kenapa Allah tetap tanda kutip memelihara kaum ini ya Ustadz ya, yang selalu membuat kerusakan di muka bumi ya. Padahal zaman-zaman dulu kan ada kaum Ad langsung habis, kaum Samud langsung habis, kaum Madian langsung habis, kaum Nabi Nuh langsung habis. Bahkan pasukan gajah aja langsung habis waktu Ababil. Kenapa ini kok nggak dihabisin ya sama Allah ya gitu. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puja-puji bagi Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat thalibul ilmi, nikmat memiliki waktu yang potensial. Salah satunya masih diberi kesempatan kita untuk kajian kali ini. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim dalam surat Al-A'raf ayat 178, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Salam tak lupa kita haturkan kepada junjung kita, suri tauladan kita, Sayyidina wa Nabina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kepada fillah, jazakumullah wa yakum. Kita bertemu lagi di channel Milenium Mengaji dan bekerjasama dengan kajian hadis online atau KH Official. Masih di dalam surat Al-Baqarah. Ayat berikutnya adalah ayat ke-39. Alhamdulillah kita masih dipandu oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Habibullah. Alhamdulillah beliau sudah berada di antara kita. Semoga beliau selalu senantiasa diberi kemurahan rezeki, kesehatan, kekuatan untuk beribadah dan memudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar seperti biasa, dan insya Allah akan ditanyakan pada tempat yang tepat. Semoga berguna bagi Ikhwanufilah selaku penuntut ilmu, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat kepada Gurunda Ustadz Ali Tafadhol Maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Baik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Baik, ikhwati fillah, dibuka kitab suci Al-Qur'annya masih Al-Fatihah, surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Sekarang sudah masuk ayat ke-39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Walladzina kafaru, dan mereka yang telah kafir, kufur, ingkar, menutup, wakadzabu, dan mereka yang telah mendustakan di ayatina, ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami. Ulaika, mereka itulah ashab, sahabat-sahabat, ya, ashab itu arti merangkul, ya, mereka itu adalah sahabat-sahabat neraka yang merangkul atau dirangkul sama neraka. Mereka di dalam neraka tersebut, di dalamnya khalidun, mereka kekal. Ini ayat kontradiktif dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya Allah bercerita siapa saja yang mengikuti petunjukku, ya siapa saja, mau laki mau perempuan, siapa saja yang mengikuti petunjuknya, maka Allah akan berikan tanda ketenangan dalam hatinya, dicabut rasa takut, ya, minal khauf, ya, dan juga dicabut dari rasa sedih, yahzanun, walau yahzanun, mereka tidak bersedih hati. Itu dunia dan akhirat, jadi beri ketenangan di dunia dan akhirat, diselamatkan dari siksa di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat berikutnya yang sekarang kita bahas adalah kontradiktif, dan sebaliknya, yaitu mereka yang kufur, ya, walladzina kafaru, dan mereka yang telah kafir. Kafaro artinya menutup, ya, mereka yang telah menutup apa? Kalau ayat sebelumnya kan petunjuknya diterima, ya diikuti petunjuknya. Kalau ini tidak, petunjuknya bukan diikuti tapi ditutupi, sehingga petunjuk tersebut tidak terlihat. Mereka yang menutupi, ya, mereka yang menutupi orang-orang kafir, ya, jadi golongan orang-orang Yahudi maupun orang Nasrani, ya, mereka menutupi apa saja ditutupi, ya, petunjuk itu kan Al-Quran, ya. Al-Qurannya hak datang dari Allah, ditutupi. Soalnya dia tidak pernah mengakui ada Al-Quran, ditutupi. Padahal ada. Ya, yang kedua, Nabi Muhammad ditutupi sebagai Nabi, dia tidak mau yakini Nabi Muhammad sebagai Nabi, ditutupi. Ya, mereka itu yang menutupi orang-orang kafir, ya, yang menutupi tentang kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad, itu termasuk ayat-ayat Allah. Ya, wakazzabu. Jadi kafaru adalah orang-orang kafir, kazzabu orang-orang munafik. Ya, kalau kafaru kan bertolak. Iya. Dikasih berat, enggak terima saya. Ya, Nabi saya enggak mau Nabi. Itu orang kafir, menolak dia, menutup dirinya, tidak menerima Al-Quran, tidak menerima Nabi Muhammad SAW. Itu orang kafir. Kafir kan terbagi dua kan? Ya, ada kafir ahlu kitab, ada kafir musyrik. Kafir ahlu kitab, Yahudi Nasrani. Ya, kafir ahlu kitab, Yahudi Nasrani yang diberikan kitab oleh Allah, Taurat, Zabur, Injil. Ya, tapi masih tidak meyakini Nabi Muhammad dan Al-Quran. Itu kafir. Tapi percaya kepada Allah. Ya, kafir ahlu kitab. Yang kedua, kafir musyrik. Mereka yang menyembah api, yang menyembah pohon, menyembah bintang, menyembah matahari. Dia menyembah selain Allah. Ini kafir musyrik. Tidak diberikan kitab mereka menyembah patung, menyembah berhala. Ini ada di orang musyrik, kafir Quraisy, ya. Kafir Quraisy. Mereka yang menutupi kebenaran Islam, menutupi adanya kebenaran Nabi Muhammad SAW, menutupi kebenaran Al-Quran.
Mereka tutupi. Mereka itulah kata Allah orang-orang yang kufur wa kadzabu. Dan mereka yang mendustakan ayat-ayat kami. Siapa yang mendustakan? Orang-orang munafik. Ya. Definisi dusta adalah apa dusta, Pak? Dusta adalah Dusta? iya. Definisi dusta adalah gimana ya? Dia tahu bahwa itu benar tapi dia menampakkan berbohong. sesuatu yang berbeda. Menampakkan sesuatu yang berbeda dari sebenarnya. Iya, betul. Kan dusta kan? Dia tahu kebenaran Betul, ya? tapi dia bilangnya Jadi, beda. itu kan bisa secara umum menampakkan sesuatu yang berbeda dari kebenaran dari kenyataan dan kebenaran. Iya. Kenyataannya hitam, yang ditampilkan putih, kan bisa namanya kan? Iya. Ya, menampakkan yang berbeda dari kenyataan. Padahal dia tahu Kan bahwa dusta. itu. Nah, Padahal dia tahu kalau dia itu hitam Ya, dan dia tahu. dia putih ya. baik. Jadi dusta adalah menampakkan yang berbeda dari kenyataannya. Pertanyaannya apa yang didustakan? Nah, itu beda lagi kan ya. Yang didustakan adalah Al-Quran. Yang didustakan adalah Nabi Muhammad SAW. Yaitu itu semua ada di kitab mereka. Ya. Nah, didustakan. Yang pernah ada itu Nabi Muhammad. Yang pernah ada itu kitab Al-Quran. Mereka dustakan kebenaran, mereka tutup-tutupi. Yang ditampakkan yang sebaliknya. Nah, kenapa mereka mendustakan ayat-ayat Allah? Kenapa mereka mendustakan kehadiran Nabi Muhammad SAW? Kenapa mereka mendustakan Al-Quranul Karim? Karena mereka beriman kepada kitab-kitab mereka. Mereka beriman kepada Taurat. Mereka beriman kepada Zabur. Mereka beriman kepada Injil. Tapi nyatanya tidak beriman kepada Al-Quran. Kenapa? Karena mereka dusta kan? Iya. Kalau mereka beriman kepada Taurat, harusnya mereka beriman juga kepada Al-Quran. Iya. Karena yang disampaikan Quran juga disampaikan dari ada Taurat. Iya. Mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, ternyata Bapak bisa lihat ayat-ayat Allah itu ada bukan cuma Al-Quran saja. Al-Quran adalah ayat-ayat syar'iyah. Tapi ada juga ayat-ayat kauniyah. Ya, berbentuk alam semesta, alam raya ini. Ya, bagaimana matahari kita akan langit ditinggikan. Peredaran darah dalam tubuh kita. Itu adalah ayat-ayat kauniyah. Mereka dustakan. Kalau mereka dapat keberuntungan, dapat rezeki, dia mengatakan apa? Ini karena saya pintar. Ini karena saya cerdas, karena saya bangun lebih pagi, karena saya rajin, pulang lebih malam, saya giat, saya tekun, maka wajar saya dapatkan penghasilan yang banyak. Itu kan ayat-ayat Allah. Dia lupa siapa yang memberi rezeki di situ. Ya, kalau dia dapat kesenangan, kekayaan, keberlimpahan, karena apa? Karena ulah saya sendiri. Saya yang pintar. Dia tidak pernah berpikir ada sesuatu mekanisme yang di luar nalar mereka. Kenapa mereka bisa dapat rezeki yang begitu banyak? Ada apa? Siapa yang menggerakkan? Amalan apa yang dikerjakan? Dia lupa dengan itu. Nah, kenapa? Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah yang berupa ayat-ayat kauniyah. Ya, dia menatap langit, tidak ada pelajaran begitu. Dia menatap bintang, bulan, kenapa bulan bisa nempel di langit? Siapa yang nempel? Nggak ada yang gantung kan? Tidak ada gantungannya. Gimana tuh? Berinya apa? Ngambang gitu kan? Gimana ceritanya itu kan? Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah kata Allah, ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah sahabat-sahabat neraka. Mereka adalah sahabat-sahabat neraka. Digunakan kalimat ashab. Ashab itu artinya merangkul. Ashab itu artinya sahabat. Ashab itu artinya apa? Yang paling dekat. Yang sahabat adalah orang yang selalu bersama-sama kita. Ya, kalau kita bersama sahabat, kalau ketemu kan sering merangkul ya. Nah, ashabun nar, mereka sahabat neraka.
antar neraka dengan dirinya, mereka saling merangkul, tidak terpisahkan dengan nempel. Jadi satu kesatuan. Ya, kalau kita dengan sahabat kita berarti kan ada 2 orang. Ya, karena saling akrabnya sahabat tarik nempel, maka seolah 2 orang ini menjadi satu. Kenapa? Udah saling tahu, saling ngerti. Begitu pula ashabul nar. Mereka dengan neraka seperti satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan, nempel. Siapa mereka? Orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah, yang kedua adalah ayat-ayat syariah. Al-Qur'annya adalah ayat-ayat syariah. Ya. Ada 114 surat, sekian ribu ayat. Beriman kepada Al-Quran, maka mengimani seluruh ayat-ayat Al-Quran. Satu ayat diingkari sama dengan mengingkari seluruh ayat. Mau beriman kepada Al-Quran seluruhnya 100%. Satu ayat diingkari sama dengan tidak percaya dengan Al-Quran 100%. Banyak sekarang yang ngakunya pendidik, yang ngakunya pelajar, yang ngakunya ustaz, yang ngakunya ulama, ayat-ayat Allah banyak yang ditolak. Bahkan banyak ayat-ayat Allah yang dikritisi. Ya, bahkan Allah tantang hukum mana yang lebih baik. Mereka lebih menggunakan hukum-hukum selain daripada hukum Allah. Ya. Nah, orang-orang seperti ini kata Allah, mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, ulaika ashabun nar. Itu di akhirat nanti, tepatnya di neraka, khalidina fiha, hum fiha khalidin. Mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Itu di akhirat nanti. Bagaimana di dunia? Dalam surat Toha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi. Wa man a'rada an zikri. Dan siapa saja kata Allah, a'rada an zikri, yang berpaling, yang tidak mengindahkan an zikri dari peringatan itu kata Allah, fa inna lahu masyatan dongka, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Masyatan dongka, kehidupan yang sangat sempit, ya wa yasharuhu yaumal qiyamah a'ma. Dan dia akan dibangkitkan dari kiamat dalam keadaan buta. Di dunianya kehidupan sempit, nggak ada berkah-berkahnya, masalah ada terus, nggak pernah habis, mati tempatnya disiksa dia di alam-alam barzah, nggak pernah habis sampai menunggu hari kiamat, tak dibangkitkan dia dikumpulkan di padang mahsyar, dia wajahnya hitam, ada kebiru-biruan, matahari sejengkal, tenggelam dengan keringatnya, masuk ke kegiatan sirat, mereka kejebur, ujung-ujungnya mereka ditimbang, banyak amal-amalan keburukan, tempatnya di neraka, mereka kekal selama-lamanya. Ya, mereka satu kesatuan dengan neraka, atasnya neraka, bawahnya neraka, yang dimakan neraka, yang dihuni juga neraka. Ya, itu keadaan mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang kafir kepada ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita nggak termasuk. Ya. Amin. Mudah-mudahan kita nggak termasuk. Baik, kita lanjut ya. Nah. Kita lanjut. Ayat berikutnya. Ya, 10 menit lagi. Lanjut Ustaz. Lanjut. Ya. Tapi sebenarnya saya ada pertanyaan sih. Ya Bani Israel. Ya. Kamu nanya. Kenapa Allah tetap tanda kutip memelihara kaum ini ya Ustadz ya, yang selalu membuat kerusakan di muka bumi ya? Padahal zaman-zaman dulu kan ada kaum Ad langsung habis, kaum Samud langsung habis, kaum Madian langsung habis, kaum Nabi Nuh langsung habis. Bahkan pasukan gajah aja langsung habis waktu Ababil. Kenapa ini? Kok nggak dihabisin ya sama Allah ya? Gitu. Bahkan ada di dalam suratnya kekal abadi sampai hari kiamat tuh Al-Isra gitu. Pelajaran apa yang harus kita dapetin gitu ya Ustaz ya? Kok sama Allah kenapa nggak udah habisin aja lah? Jadinya kita kan aman nih di dunia. Gimana tuh Ustaz?
umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, siapa saja mereka yang berdosa akan diampuni. Karena nabinya parsial, Pak, hanya untuk satu wilayah, satu kaum. Ya mesti begitu. Nah, jawabannya dua. Kenapa sih umat Yahudi sekarang musuh-musuh Islam kok malah mereka tajir-tajir tuh? Iya. Senang-senang tuh, bahkan sampai hari kiamat tuh, habis-habis. Malah kita yang habis tadi. Iya. Ya, umur kita kan bisa sampai hari kiamat. Ya? Iya. Barang siapa yang orang-orang hanya orang kafir saja yang bertemu dengan hari kiamat, ya, kita nggak ketemu. Gitu kan? Iya. Artinya kita lebih habis duluan kan? Punah duluan. Kenapa begitu? Yang pertama adalah karena Allah menghargai, menghormati Nabi Muhammad SAW. Walaupun bagaimana dia umatnya Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang berdosa selama di umat Nabi, kan yang orang Yahudi sekarang kan umat Nabi Muhammad. Benar. Umat Nabi Muhammad yang kufur. Iya, betul. Ya, maka Allah tunduk, katanya Allah tunduk, mudah-mudahan di akhir hayatnya dia mau tobat. Makanya ada kata-kata kalimat Allah Halim. Allah menunda, tidak mengazab mereka. Ulun Halim, ya. Halim itu Allah maha penyantun, maha menunda azabnya, tidak disegerakan azab. Ya, Allah bisa saja mengazab pada saat itu, tapi Allah tunda, itulah Halim, lembut. Allah tunda, kali aja bisa bertobat. Ya, kapan? Bahkan sampai itu sampai ajal dia. Iya. Ya, tentu karena menghargai, karena umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sudah diadili dari dulu. Nah, pada saat sampai dia mati, sampai hari berbangkit, baru kata Allah, inilah waktu yang aku tunggu. Wah, habis gitu, Pak. Lampainya di sana, Pak. Ya, ini waktu yang aku tunggu, ada Al-Imran, ya. Ini waktu yang aku tunggu. Yang kemarin aku tidak mengazab kamu, aku tunda sampai hari berbangkit sekarang. Itu yang pertama, karena menghargai Nabi Muhammad SAW, walaupun bagaimana dia umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama. Yang kedua, Allah pisahkan buat kita, Pak, agar kita ada jihadnya, Pak, pembagian pahala jihadnya. Ya, kalau Allah habiskan, biar aku hidup tenang, nggak ada pahala besar dong. Ya, nggak ada ya harus sisakan buat kita. Kalau zaman dahulu, bahkan zaman Nabi Muhammad ada perangnya. Masih kebagian untuk saya Pak. Nah, kalau Allah habiskan, ya antum nggak ada apa-apanya. Artinya pahala antum melaksanakan ibadah di atas ketenangan, tidak ada gangguan. Ya kan? Al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u pahala. Ya, sebab min jinsil amal, pahala itu tergantung dari jenis amalnya, Pak. Kalau amalnya berat, susah payah, penuh perjuangan, penuh pengorbanan, kira-kira pahala besar nggak? Besar. Ya, tidak sama dalam surat Al-Hadid ayat 10, surat ke-57 ayat 10 Allah berfirman, tidak sama orang-orang yang menafkahkan hartanya sebelum Futuh Mekah dengan orang-orang yang menafkahkan hartanya setelah Futuh Mekah. Nggak sama. Ya, 57 ayat 10 Allah bertanya pakai kalimat tanya, apa yang menghalangimu tidak menafkahkan hartamu di jalan Allah? Apa yang menghalangimu? Kata Allah, padahal harta itu milik Allah. Allah yang mewarisi hartanya. Ya, ketahui itu tidak sama orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah sama-sama menafkahkan harta di jalan Allah, Pak. Iya, betul. Yang satu setelah Futuh Mekah, yang satu setelah Futuh Mekah, itu tidak sama pahalanya. Orang beramal sebelum Futuh Mekah itu penuh kebincangan, penuh tekanan, penuh ketakutan. Nah, mereka masih bisa beramal, mulia amal tinggi, belajar tinggi.
Berbeda dengan orang-orang yang beramal dalam kondisi tenang, nggak ada gangguan. Ya, atau mau sholat tinggal sholat, puasa tinggal puasa. Coba antum di Palestina. Aduh. Ya, antum bisa sholat tepat waktu luar biasa. Iya, betul. Bisa berjamaah mantap. Bisa puasa Senin Kamis luar biasa. Ya, beda nggak sama. Ya, maka Allah misalkan nih, kaum seperti itu buat kita. Supaya kita ada ya kebahagiaan lah, pahala-pahala gedenya ya. Iya. Ya, ya. Berarti kita berkah ya Ustadz, kalau kita kemarin dijaga 350 tahun ya. Banyak para syuhada itu berarti yang meninggal ya. Dan para syuhada itu menarik beberapa orang ya untuk masuk surga. Betul begitu? Kembali ke mindset, Pak. Kembali ke pola pikir. Ya, dimanapun hidupnya, di zaman apapun hidupnya, kalau antum berpikir ya berkah, maka berkah itu yang terjadi. Masyaallah. Alhamdulillah. Ya. Antum sekarang bisa berkah hidup antum kalau antum mewakafkan diri antum dalam jihad bisa dibilang. Betul. Nah, jihad kan bisa segala macam, Pak. Bisa dengan tenaga, bisa dengan harta, bisa dengan pikiran, ya, bisa dengan senjatanya. Antum bisa berkah hidup antum. Tapi walaupun antum tinggal di Palestina, ya, aktivitas saya di depan mata, tidak berkah juga kalau kitanya mentalnya beda, mentalnya beda, mana nggak ada. Betul. Mentalnya udah beda ya. Jelas ya. Jadi dimanapun zamannya, pada saat zamannya ambruk, ada krisis moneter, ya ekonomi lemah. Ada nggak orang-orang yang maju ekonominya? Iya, ada ya. Ada nggak? Di saat ekonomi terpuruk, kan ada nggak yang maju? Iya. Ada. Ada nggak? Tapi di saat kondisi ekonomi lebih stabil, ada nggak yang terpuruk? Ada juga ya. Ada. Artinya bukan karena zamannya, Pak, orangnya. Satu lagi, itulah sebabnya kenapa teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang di sana nggak mau pindah ya. Nggak mau pindah, ya udah tinggal aja di Indonesia atau tinggal aja di Mesir gitu. Oh nggak mau, kita mau jihad fisabilillah. Mentalnya udah seperti itu ya, karena dia tahu besaran pahalanya ya. Karena iman, Pak. Sekarang gini, Pak. Ada peluang masuk surga di depan mata. Iya, betul. Udah saya di depan mata. Masa masih lepas. Iya, benar. Masih tinggalin. Cari yang aman gitu. Cari yang nyaman. Antum katakan, orang-orang yang berpikir yang berpikir mau pindah. Antum bisa pindah. Bisa pindah. Bisa hidup nyaman. Bisa ibadah tenang. Tapi ketahui ya, ibadah itu nggak ada sebetulnya. Ibadah mereka yang beribadah di sana. Maka mereka memilih bertahan. Ya. Jauh ya mental. Kita di kondisi aman nggak ada sebetulnya pada kita. Kita ke sana juga malah nyusahin orang ya di sana ya. Masalah, alhamdulillah. Syukur Khair, kita sampai di sini saja mungkin kajian kali ini. Alhamdulillah, ya akhirnya jazakumullah wa yakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga apa yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ladang amal tambahan di akhirat kelak. Lagi-lagi mengutip firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat surat 17 ayat 29. Auzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi wa qulil haq min rabbikum wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan semua yang benar datang dari Allah. Barang siapa yang ingin beriman silakan beriman, dan barang siapa yang kafir silakan kafir. Tapi ingat, semua akan diminta tanggung jawabnya dan ada masa expiry date-nya. Dan kuluman alayafan, semua akan binasa. Sabda Rasul kita, umur umat kita jauh dari 60-70 tahun saja, dan hisab pada diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan dimaafkan, diampuni, dan diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wa walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لا إله